Renungan kita berdasarkan Injil Kabar Baik menurut Markus pasal 9 ayat yang ke-50b. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih mendapat kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami benar-benar dapat mengerti maksud dari firman-Mu itu, lalu melakukannya, mentaati dalam hidup sehari lepas sehari. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Ibu, bapak, dan saudara semua, firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar tadi merupakan ciri khas karakter kepribadian orang-orang yang telah dan sedang terus menjadi pengikut Kristus. Karakter kepribadian itu diumpamakan seperti garam. Garam itu adalah zat yang bukan sekedar memberi rasa kepada makanan, tetapi juga garam itu bisa anti pembusukan. Garam bisa menghentikan pembusukan supaya makanan misalnya bisa awet, bertahan, enak, segar. Oleh karena itu, kalau Tuhan menghendaki supaya kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, itu berarti setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi orang-orang yang cinta. Kita menjadi orang-orang yang suka merawat kehidupan, cinta kepada kehidupan, merawat kehidupan, dan sebaliknya melawan pembusukan atau kematian. Maka dari itu, selanjutnya dikatakan bahwa orang yang cinta kehidupan, orang yang merawat kehidupan adalah orang yang suka hidup rukun, suka hidup damai, berdamai dengan semua orang. Tentu ibu, bapak, dan saudara-saudara, karakter baru ini bisa menjadi bagian
hidup kita setelah kita menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus. Kristus itulah yang mengubah hati nurani kita. Kristus itulah yang menjadikan kita berkarakter seperti garam, cinta dan merawat kehidupan. Kristus itulah juga yang menebus kita sehingga kita bisa berdamai kembali dengan Allah Bapaknya yang di surga, tetapi juga berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan semua orang. Karena dosa-dosa dan kesalahan kita sebagai manusia telah dihapus. Pemberontakan, perlawanan kita kepada Allah, kepada sesama, kepada diri sendiri telah diubah menjadi suatu sikap rukun damai dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Oleh karena itu, supaya kita betul-betul mempunyai sikap seperti garam dan yang suka berdamai dengan semua orang, maka kita perlu dilahirkan kembali. Kita perlu hidup baru. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan, yang memberi keselamatan berdasarkan pengampunan dosa. Dengan demikian, maka karakter sifat yang merawat serta memperjuangkan kehidupan serta melawan pembusukan itu akan terus ada di dalam hati orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, saudara-saudara, dan saya juga. Kita semua, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, mempunyai garam dalam diri kita, mempunyai sifat, mempunyai kepribadian, mempunyai sikap yang positif terhadap kehidupan, dan terus memperjuangkan kehidupan. Dengan demikian kita anti kepada pembusukan, anti kepada pembunuhan, anti kepada kejahatan umat manusia. Dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, di atas ayat-ayatnya mengatakan bahwa kalau ada orang yang menyesatkan anak kecil, maka sebaiknya orang itu ditenggelamkan aja sampai mati. Itu berarti Tuhan menghendaki anak kecil sekalipun tetap hidup baik. Jangan disesatkan, jangan dibunuh karakternya. Demikian juga terhadap badan kita sendiri. Kalau tangan kanan kita menyesatkan, lebih baik tangan kanan kita diamputasi. Karena kalau dengan tangan keduanya sehat masuk neraka, lebih baik tangan satu saja tapi masuk surga. Kaki juga begitu. Kalau kaki kita salah satunya berbuat jahat, nah kaki itu dipotong. Lebih baik dengan kaki satu masuk surga daripada dua kaki kelihatan sehat tapi masuk neraka.
Mata juga begitu. Kalau mata kita salah satunya melihat yang jahat dan berbuat jahat, maka lebih baik mata itu dicungkil saja satu. Lebih baik mata satu masuk surga daripada bermata dua masuk neraka. Tapi tentu ini adalah ayat-ayat yang alegoris, yang tidak boleh ditafsir secara harafiah saja. Kalau dikatakan kalau tangan berbuat jahat, kaki berbuat jahat, mata berbuat jahat, itu menunjukkan bahwa bisa saja tangan itu merupakan lambang pekerjaan. Tentu ada orang-orang yang saking sibuk bekerja, terus mencari nafkah, terus mencari rezeki, terus sehingga lupa kepada Tuhan. Bisa nggak? Ya ada. Saking sibuknya lupa berdoa. Saking sibuknya nggak mau ke gereja ibadah onsite. Saking sibuknya tidak ingat bersyukur pada Tuhan yang memberi rezeki. Itu artinya tangan kita ini menyesatkan. Bukan berarti bahwa kita nggak usah bekerja. Tetap bekerja, tetapi dalam pekerjaan yang sesibuk apapun, bekerja sekeras apapun, tetaplah kita berdoa. Tetaplah kita ingat kepada Tuhan yang memberi kehidupan, yang memberi rezeki kepada kita. Demikian juga kaki. Kaki itu lambang perjalanan kan. Kadang ada orang yang pegel-pegel, lino-lino, kaki kemeng, bengkak, lalu males ke gereja misalnya. Wah, gereja jauh. Sekarang sudah ibadah onsite, tetapi wah enak di rumah aja lah. Kaki saya kemeng. Tapi kalau diajak, yuk kita jalan-jalan, wisata ke pantai, wisata ke pegunungan, jalan-jalan ke mall, mau enggak? Lupa kalau kakinya sakit, lupa kalau kakinya bengkak. Ya main ke wisata, ya pergi ke mall, walaupun harus jalan-jalan tertitah-titah. Ini menunjukkan bahwa kita melupakan Tuhan, tidak sedia beribadah atau berdoa ketika kaki kita sakit. Nah, dengan demikian Ibu Bapak, kalau kita ada sakit, kaki, pinggang, kita tetap ingat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berdoa, dan diusahakan walaupun tertitah-titah untuk bisa tetap beribadah ke gereja. Itu tanda bahwa kaki kita tidak menyesatkan, tidak menghambat sekalipun masih sakit. Kalau mata bagaimana? Kalau mata kita menyesatkan itu begini, saya punya pengalaman dulu bersama teman di Jogja waktu saya masih kos. Saya studi S2, teman saya ini studi S1. Suatu hari Minggu, saya ajak teman saya ini ke gereja. Jawab dari teman saya itu bilang, wah saya enggak punya sepatu. Saya lupa bawa sepatu dari rumah. Oh, gereja tanpa sepatu, waduh enggak enak.
Lain lagi dia bilang, wah enggak punya baju baru. Aku ke gereja enggak pakai baju baru, wah kurang enak. Sepatu baru, baju baru itu kan cuma memuaskan mata, biar dilihat orang lain. Padahal pakai baju seadanya, pakai sandal jepit juga boleh aja toh ke gereja. Karena memang tidak punya sepatu, karena memang tidak punya baju baru. Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tentu tidak hanya tangan, kaki, dan mata. Bisa saja pendengaran kita menyesatkan. Akhir-akhir ini sering berita-berita hoax, berita-berita bohong ada di media sosial. Nah, kita tidak usah meneruskan berita-berita hoax itu. Tidak usah percaya. Harus cek and recheck apakah betul berita itu. Apalagi hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, nggak usah di-forward, nggak usah disebarluaskan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyesatkan mesti dihentikan. Karena kita punya sifat garam yang anti pembusukan, yang sedia merawat, yang mau berkorban untuk menjaga dan memelihara kehidupan. Dan terhadap orang lain, kita mesti belajar hidup toleran, rukun, dan berdamai dengan semua orang. Terlebih-lebih juga kepada orang-orang yang mungkin kita tidak suka, mungkin berbeda dengan kita, atau bahkan memusuhi kita, melawan kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan garam yang ada dalam hidup kita, yang membela, membuat kehidupan yang baik dan penuh dengan damai sejahtera. Tidak mudah, tetapi kita perlu belajar terus-menerus membela kehidupan, merawat kehidupan, dan juga berdamai dengan semua orang. Marilah kita lanjutkan kehidupan kita ini dengan berpegang teguh pada kepribadian karakter yang sudah Kristus Yesus berikan kepada kita. Kita hidup berkarakter suka damai, merawat kehidupan, anti pembusukan, anti pembunuhan. Dengan demikian, Tuhan akan tersenyum melihat sikap dan perbuatan kita, saudara-saudara, dan saya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan berdoa. Pertama, marilah kita mendoakan agar kita tetap terus diberi hati yang seperti garam, suka merawat kehidupan, anti pembusukan. Demikian juga hati yang suka berdamai, sikap yang suka berdamai dengan semua orang.
Marilah kita dalam hati kita tetap mendoakan orang-orang yang masih suka membenci, bahkan memusuhi orang-orang lain. Mereka yang masih menganggap dirinya, kelompoknya paling benar sehingga mendiskreditkan atau menyalah-nyalahkan, meremehkan orang lain, tidak mau menghargai perbedaan. Mari kita doakan juga saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit. Mungkin isoman di rumah atau dirawat di rumah sakit. Atau sering harus berobat rutin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tuhan tetap beri kekuatan dan semangat. Dan mari kita juga mendoakan gereja-gereja yang sudah mulai mengadakan ibadah onsite, supaya gereja, baik pelayan-pelayannya maupun umat, tetap menjaga dan mentaati protokol kesehatan dengan ketat. Mari kita mendoakan juga persiapan perjamuan kudus sedunia yang selalu diperingati pada minggu pertama bulan Oktober, minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga perjamuan kudus sedunia dapat dirasakan manfaatnya, menguatkan, meneguhkan iman percaya umat Tuhan kepada Allah di dalam dan melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Marilah kita tetap mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kita, baik di pusat maupun di daerah-daerah, khususnya menghadapi pandemi yang belum usai ini. Bukan hanya kesehatan dan roda perekonomian, tetapi juga kebudayaan, transportasi, dan lain-lain boleh dijaga dan dikendalikan dengan baik. Dan mari kita tutup doa-doa syafaat kita dengan nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.